Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Damayanti Wijaya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 5 Surabaya. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk berubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini merupakan dua contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Ayu tahu kenapa saya ajak Ayu ke sini? Iya, tahu. Saya sering terlambat masuk sekolah. Ayu berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 7:15. Jam 7:15. Nah, Ayu tahu peraturannya di sekolah ini masuknya jam berapa? Tahu. Maksudnya sekolah jam 7. Masuk sekolah jam 7. Ya, saya paham. Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Ya, begitu saya juga. Ayu sering terlambat juga, pernah terlambat. Nah, di sini saya tidak akan menyalahkan siapapun, ya, menyalahkan Ayu atau menyalahkan faktor-faktor yang ada. Tapi kita akan menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi bagaimana Ayu supaya tidak terlambat. Ayu bersedia? Bersedia. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa faktor penyebabnya Ayu sampai bisa sering sekali terlambat datang ke sekolah itu? Jadi saya sering malam dan saya sering berangkat. Oh, jadi itu. Terus akhirnya bangun kesiangan. Jadi permasalahan di sini adalah Ayu itu sering main HP sampai larut malam, lupa waktu, terus akhirnya tidak bisa bangun pagi, bangun kesiangan dan akhirnya terlambat ke sekolah. Menurut Ayu, apakah ini sesuai dengan peraturan sekolah atau keyakinan kita di kelas? Tidak. Nah, mengapa Ayu menyebutkan tidak sesuai? Apakah Ayu masih ingat kesepakatan atau keyakinan kita di sekolah bagaimana? Ya, saya masih ingat kesepakatan di kelas. Apa itu, Ayu? Saya ingat kesepakatan di kelas. Jadi harus disiplin dan tidak terlambat ke sekolah. Bagus. Ternyata Ayu sekarang ini ya, selama ini masih ingat dengan keyakinan atau kesepakatan kita di kelas. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya langkah-langkah Ayu untuk menyelesaikan permasalahan ini untuk supaya tidak terlambat lagi? Karena kan tadi sudah tahu penyebabnya ya, kenapa kok tidak bisa bangun pagi. Jadi saya tidak bermain HP sampai malam hari dan saya menyiapkan alarm di kemudian hari. Nah, bagus sekali. Berarti sudah tahu apa yang harus dilakukan Ayu ya, mulai dari sudah tidak akan main HP sampai malam, kemudian mencoba untuk membunyikan alarmnya. Nah, mulai kapan itu akan dilakukan? Saya lakukan nanti malam. Mulai nanti malam. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, jadi kita sudah tahu ya Ayu sekarang permasalahannya dan juga bagaimana mencari solusinya tentang permasalahan Ayu terlambat datang ke sekolah ini. Semoga tidak terjadi lagi, mulai malam ini sudah bisa dilaksanakan dan besok saya harapkan tidak pernah datang terlambat lagi. Ya, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita ya Ayu. Nanti kalau ada apa-apa kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga sukses ya.
April, tahu nggak kenapa saya ajak ngobrol-ngobrol di sini? Iya Bu, ini pasti karena saya bermain game di kelas yang pelajaran ini. Nah, benar sekali. Kenapa April bisa sampai melakukan hal tersebut? Maaf Bu, tadi saya bosan, jadi akhirnya saya bermain game agar tidak bosan lagi. Agar tidak bosan berarti. Nah, ada faktor yang lain? Karena teman saya yang di luar sekolah juga mengajak saya bermain Bu. Oh, karena itu. Sekarang April, apakah tahu kalau April main game dalam saat pembelajaran itu merupakan sebuah permasalahan? Iya Bu. Ini April saya ajak ngobrol-ngobrol di sini, bertemu di sini. Ini Ibu tidak akan menyalahkan atau mencari siapa yang salah atau menyalahkan April kalau salah dalam bermain game dalam pembelajaran. Tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ini supaya April tidak terkena masalah lagi dalam hal bermain game di saat pembelajaran. Bagaimana sih cara mengatasi kecanduan game atau ingin main game saja, apalagi di kelas saat guru mengajar? Saya sudah merasa senang bermain game, yang merasa terhibur, tidak bosan. Nah, tapi di sini apakah April merugikan orang lain? Tentu iya kan, karena suara dari game April ini mengganggu teman-temannya yang sedang pembelajaran. Saya juga sebagai gurunya juga merasa terganggu karena pada saat saya mengajar menjelaskan ke murid itu April main game sendiri. Bagaimana April? April tadi saya ulangi lagi. Apakah masih ingat kira-kira kelas kita? Masih. Nah, apa tadi? Menghormati satu sama lain. Apakah tadi April sudah menghormati satu sama lain? April bahwa bermain game itu menimbulkan rasa senang. Nah, supaya tidak ada permasalahan dan tidak merugikan orang lain, apakah April punya langkah-langkah atau cara-cara yang bisa dilakukan April untuk mengatasi hal tersebut? Iya Bu, saya berjanji tidak akan main game. Saya akan mengalihkan pada hal-hal yang positif. Nah, berarti sekarang April sudah paham ya. Apakah sudah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi? Iya Bu, saya minta maaf pada Bu Linda dan teman-teman dan tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah. Nah, saya harapkan janji April tersebut nanti bisa dilaksanakan ya. Baik April, sekian ya ngobrol-ngobrol kita sudah tahu permasalahan April apa dan mengapa suka bermain game di sekolah dan bagaimana cara mengatasi solusinya. Nah, sekarang April bisa kembali ke kelas dan juga melaksanakan pembelajaran seperti biasanya tanpa bermain game lagi ya. Janji ya. Iya Bu, saya berjanji. Terima kasih atas waktunya. Bagus April. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak, bergerak, dan menggerakkan.